Salajengipun wekdal jawaban kula aturaken Ustaz monggo sak cekapipun. Jenengan sampai sini juga Pak Santos. Ya. Mboten tembus jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah, di kesempatan malam kali ini meskipun cuaca hujan cukup deras, tetapi kita masih diringankan langkah untuk dapat bersama-sama hadir di RQ Al Khair. Ini satu ujian bagi kita di dalam bersama-sama belajar ilmu agama. Adapun yang kedua, setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Adapun yang ketiga, di kesempatan ini kita lanjutkan taklim kita. Kita masih membahas bab yang terkait dengan Al-Quran. Ada beberapa hal yang akan kita baca, melanjutkan atas apa yang sudah kita baca, dan ini tidak kita baca semua, kita ambil beberapa. Yang penting setiap poin ada yang terwakili. Kita akan membaca bab yang terkait dengan fit tahdzir, peringatan, minit takhadil Quran ma'isyah, peringatan bagi orang yang menjadikan Al-Quran sebagai ma'isyah atau untuk mencari kehidupan. Dan juga wafi hukmi, yang terkait dengan hukum akhdul ujrah ala ta'limihi, mengambil upah di dalam mengajarkan Al-Quran. Ini hanya beberapa paragraf, kemudian nanti kita lanjutkan pada sub judul berikutnya. Sehingga di bab ini ada peringatan bagi kita agar tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber ma'isyah atau sumber kehidupan. Maksudnya tidak mengkomersilkan Al-Quran seperti dalam mengajarkannya. Demikian pula di dalam memberikan nasihat-nasihat dari Al-Quran, kita tidak boleh untuk menjadikannya sebagai sumber untuk mencari pendapatan.
Baik Bapak Ibu, di sini disebutkan bahwasanya diperingatkan kepada orang-orang yang melakukan tersebut, sebagaimana faqad jaa an Abdurrahman ibn, dari sahabat Abdurrahman ibn Shibal, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Jadi Rasul bersabda, bacalah Al-Qur'an. Wala ta'kulu bihi, dan janganlah kamu makan dari Al-Qur'an. Jadi di sini disebutkan bacalah Al-Qur'an dan jangan memakan dari Al-Qur'an. Kemudian juga wala tajfu anhu, dan jangan lalai dari Al-Qur'an. Wala taqlu fihi, dan jangan pula berlebih-lebihan di dalam Al-Qur'an, dengan Al-Qur'an. Demikian pula dalam hadis yang lain, wala tastakthiru, dan janganlah kamu memperbanyak atau memperkaya diri dengan Al-Qur'an. Ini adalah pesan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, agar kita membaca Al-Qur'an dan tidak makan dari Al-Qur'an. Jadi beliau berpesan agar kita tidak mencari makan dari Al-Qur'an. Maka idealnya memang ketika kita mengajarkan Al-Qur'an itu bukan untuk mencari nafkah, tapi tujuannya adalah lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian tidak boleh bagi kita pasang tarif ketika kita mengajarkan ilmu agama. Ini sebagaimana dalam hadis Nabi tadi, dan juga kita melihat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu mengingatkan kepada kita pentingnya untuk tidak menjual, tidak menyembunyikan ayat-ayat Al-Qur'an. Bapak Ibu nanti bisa membuka di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 174 dan 175. Di ayat Al-Baqarah 174 Allah berfirman, innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari kitab suci, yang Allah turunkan berupa kitab suci, wa yashtaruna bihi thamanan qalilah, dan menjual dengan harga yang murah. Ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar, mereka itu tidak memakan di dalam perut mereka melainkan api neraka. Wala yukallimuhumullah, dan mereka tidak diajak bicara oleh Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak akan Allah sucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda, mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Wal adzaba bil maghfirah, yang memberi siksaan dengan ampunan. Yang membeli menukar ampunan dengan siksaan. Fama asbarahum alan nar, apakah mereka bisa bersabar atas panasnya api neraka. Baik Bapak Ibu, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita larangan menyembunyikan kitab suci Al-Qur'an, larangan bagi kita menjual ayat-ayat Al-Qur'an dengan harga yang murah. Sesungguhnya ada pula di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Baqarah yang
menjelaskan serupa. Sebagai contoh nanti bisa Bapak Ibu buka di surat Al-Baqarah ayat 159 dan ayat 160. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya mereka orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa penjelasan-penjelasan dan petunjuk. Mim ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab. Sesudah kami menjelaskannya kepada manusia di dalam kitab suci. Ulaika yal'anuhumullah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah laknat mereka. Wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh siapa saja yang melaknat mereka. Illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim. Kecuali orang-orang yang mereka bertaubat, mereka memperbaiki diri dan mereka menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Baik, Bapak Ibu, ini di antara ayat yang menjelaskan kepada kita agar kita tidak menyembunyikan ilmu agama. Ketika kita tidak mau mengajar kecuali dengan pasang tarif, maka itu sama saja kita menyembunyikan ilmu agama. Maka di dalam agama kita mengajarkan ilmu agama itu ada banyak ayat yang memberikan contoh kepada kita. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang tidak minta upah kepada kalian. Dan para nabi itu mereka semua menyerukan kepada kaumnya, dan la yas'alukum ajra, tidak minta upah, tidak minta upah. Maka idealnya demikian pula para dai, para ustadz yang mengajarkan ilmu agama, idealnya tidak perlu pasang tarif. Tetapi memang dibolehkan jika menerima atoyah atau pemberian. Tidak perlu pasang tarif, tapi boleh menerima pemberian. Sebagaimana di masa kekhalifahan dahulu, para pengajar Al-Quran itu, para muadzin, para imam, mereka mendapatkan atoya, pemberian, hibah dari baitul mal. Bahkan sampai saat ini di Saudi Arabia khususnya, orang-orang yang memakmurkan masjid seperti muadzin, imam, pengajar ilmu agama itu didanai dengan dana dari negara. Bukan hanya pengajarnya, bahkan tukang sapunya. Baik, Bapak Ibu, dan ini dibolehkan ketika kemudian ada yang memberikan lalu kemudian menerima, baik itu oleh baitul mal, yayasan, atau oleh pemerintah. Maka jika ada pemberian tersebut boleh untuk diterima, tetapi idealnya tidak perlu kemudian pasang tarif. Diundang ngajar di RQ Al-Khairiyah, sebentar Pak, ini wani piro, boleh enggak? Ini tidak etis. Kenapa? Karena mengajarkan Al-Quran itu bagian dari ibadah, bagian dari dakwah, bagian dari kewajiban, sehingga tidak perlu kemudian tawar menawar. Ternyata sebagai pengampu Pak Sutik menyampaikan 100.000 sekali pertemuan. Maaf Pak, kalau 100 saya tidak bisa, saya maunya 500 misalnya. Bolehkah pasang tarif semacam ini? Tidak dibolehkan. Kenapa? Karena Nabi sudah mengingatkan kepada kita agar kita tidak memperkaya diri dengan Al-Quran. Tetapi kalau ternyata tidak ada tawar-menawar semacam itu, tiba-tiba dari RQ Al-Khair ngasih amplop isinya 5 juta, boleh tidak diterima? Boleh. Ini hanya ilustrasi ya.
Jadi hanya ilustrasi, tapi yang semacam ini boleh sesuai dengan kemampuan, itu tidak mengapa. Karena prinsipnya mengajar Al-Quran itu adalah ibadah. Kemudian ketika mendapatkan atoya itu adalah bonus, dia bukan tujuan. Dan Bapak Ibu, bagi para pengajar Quran yang pindah-pindah untuk menjaga hati, atau pengajar agama yang biasa pindah-pindah untuk menjaga hati, menjaga agar kita tidak terpaku dengan atoya, dengan pemberian, maka bisa amplop yang diberikan tersebut tidak langsung dibuka di rumah, bisa dimasukkan ke toples, bisa dimasukkan ke kotak lagi, dan baru dibuka setelah 1 bulan, setelah 2 pekan, sehingga amplopnya banyak, kita tidak tahu RG Al Khair berapa, dari TPA lain berapa, sehingga tidak menjadi menjadikan hati kita terpaku pada nominal, karena kita tidak tahu isinya berapa. Cuma kadang-kadang ada yang ketika memberi itu dikasih stempel. Jadi meskipun sudah dimasukkan ke toples, sudah dimasukkan ke kotak, nanti bukanya sesudah banyak, tapi juga tahu, oh ada stempelnya. Baik, Bapak Ibu, itu diantara cara bagaimana supaya ketika kita mengajar ilmu agama tidak membeda-bedakan tempat satu dengan tempat yang lain, karena bisa menjadi penyakit hati bagi dai, bagi ustadz, bagi pengajar ilmu agama ketika kemudian terpaku pada nilai amplop yang diberikan, sehingga ketika diundang lagi yang dipikirkan, ini ada 2 nih, 1 di RQ Al Khair, 2 di RQ Al Ma'ruf misalnya. Jadi ada Al Khair, ada Al Ma'ruf, ini hanya ilustrasi ya. Lalu kemudian setelah diingat-ingat, oh Al Ma'ruf ini sekali pertemuan etok-etok berapa? 300. Nah, RQ Al Khair etok-etoknya, nah etok-etoknya 500. Nah, maka kalau kita tidak berhati-hati, maka saat itu yang terpikirkan adalah datang yang 300 apa yang 500? 500. Nah, maka di sini seperti yang tadi saya sampaikan, untuk menjaga maka bisa dimasukkan ke kotak, tidak langsung dibuka, atau kalau dibuka bisa dikasihkan istrinya, sehingga yang buka istrinya tidak tahu isinya berapa, lebih menjaga supaya tidak terjangkit penyakit di dalam diri kita, sehingga membeda-bedakan di dalam mengajarkan ilmu agama. Maka yang terpenting adalah kalau waktunya sama, siapa yang lebih dulu menghubungi. Jadi siapa yang lebih dulu, bukan kemudian ditimbang-timbang amplope kandel enti. Nah, maka penting bagi kita untuk mengutamakan siapa yang datang lebih dulu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan demikian itu lebih aman bagi hati dan pikiran dai, supaya tujuannya betul-betul untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan demikian pula para ulama juga sudah memberikan fatwa. Di antaranya apa yang difatwakan oleh para ulama madhab Hambali dan ulama madhab Hanafi, menyebutkan haram hukumnya pasang tarif. Jadi haram hukumnya pasang tarif menurut ulama madhab Hanafi dan madhab Hambali. Dalilnya apa? Ayat yang tadi kita baca dan hadis yang tadi kita baca, sehingga tidak perlu bagi kita para dai, para guru ngaji untuk pasang tarif. Baik Bapak dan Saudara
yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah pendapat yang lain? Ada. Jadi adakah pendapat yang lain? Ada. Kalau pendapat yang pertama ini sebagaimana yang kita baca, maka tidak boleh untuk pasang tarif. Pendapat yang kedua terkait pasang tarif itu sebagaimana dzahaba Atha. Imam Atha berpendapat. Wa Malik, Imam Malik berpendapat. Wa Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat. Baik. Jadi di sini menurut ulama semisal Imam Malik dan juga Imam Asy-Syafi'i termasuk Atha, di sini menunjukkan boleh untuk pasang tarif selama pasang tarifnya tersebut yang tidak berlebihan untuk menutup biaya operasional. Sehingga kalau memang harus pasang tarif, maka disesuaikan dengan operasional, bukan kemudian pasang tarif yang berlebihan. Mengundang guru ngaji sekali datang 100 juta. Itu yang ngundang tuh nabung dulu itu. Sekali datang 15 juta. Ada yang sekali datang per 15 menit 10 juta misalnya. Maka kalau untuk 1 jam berapa? 40 juta. Itu kalau nanti ada jamaah yang tanya sama ustadznya setelah 1 jam, itu panitianya itu sudah mumet itu. Ini suwe jawab iki. Karena kalau jawabnya sampai 15 menit, nambahnya berapa? 10 juta. Tiba-tiba ada yang nanya lagi, ini panitianya bisa keriting. Ojo takon, begitu mungkin nanti. Karena biayanya cukup mahal. Dan mudah-mudahan tidak ada ustadz yang pasang tarif mahal semacam itu. Onten apa mboten? Tidak ada ya? Insya Allah. Kalau misalnya ada ya itu oknum. Nah, jadi kalau ada itu oknum. Baik, Bapak dan Ibu, sehingga dari ulama mazhab yang 4, 2 mazhab menyampaikan haram, yakni mazhab Hambali dan mazhab Hanafi, dan 2 mazhab menyatakan boleh jika hanya sebatas untuk operasional, maka itu sah-sah saja. Seperti Bapak Ibu menyekolahkan putra-putrinya di SD Muhammadiyah, di TK Muhammadiyah, di sana butuh bayar listrik, di sana butuh untuk biaya gaji guru, di sana butuh biaya untuk operasional dan lain-lain, makan siang dan seterusnya. Maka itu hendaknya dimusyawarahkan dan diberikan biaya yang serealistis mungkin. Dan alhamdulillah kalau di sekolah-sekolah Muhammadiyah di sekitar kita itu sebenarnya untuk operasional pun biaya yang dibayarkan belum nutup. Sebenarnya belum nutup. Dan alhamdulillah bisa ketutup oleh para donatur. Karena sekolah-sekolah Muhammadiyah itu alhamdulillah salah satu nafasnya adalah para donatur. Sehingga ketika butuh membangun kelas baru, maka di-share di grup kesempatan amal jariyah. Ketika ada kegiatan, di-share lagi di grup untuk kurban Idul Adha, siapa yang mau berkurban dan seterusnya. Sehingga dengan seperti itu biaya operasionalnya bisa ditutup. Sehingga untuk di sekitar kita biaya yang ditetapkan itu masih realistis, masih sesuai dengan biaya operasional. Dan itu pun yang menetapkan bukan guru ngaji, tapi yang menetapkan adalah yayasannya. Jadi guru ngajinya pun sama sekali tidak pernah pasang
tarif. Jadi sama sekali tidak pernah pasang tarif. Ketika mau jadi guru honorer di sekolah Muhammadiyah, pasang tarif apa enggak? Tidak. Yang narik biaya di situ adalah yayasan untuk pertimbangan kepentingan operasional. Baik, Bapak Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesimpulannya pasang tarif boleh atau tidak? Ya. Kesimpulannya pasang tarif menurut mazhab Hambali dan mazhab Hanafi hukumnya haram. Nah, kalau yang kedua tadi mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i boleh jika hanya sebatas untuk menutup biaya operasional. Saya pernah diundang di satu tempat yang itu membutuhkan naik pesawat. Saya sampaikan, mohon maaf, saya ini orang ekonominya menengah ke bawah. Saya kalau harus bayar pesawat, nampaknya gaji saya ngajar di sekolah itu tidak cukup untuk beli tiket. Nyun sewu, saya tidak bisa. Ternyata bapaknya langsung menawarkan, tiket kita tanggung PP. Tahu-tahu di PDF sudah dikirimkan tiketnya, ya berangkat. Padahal saya tidak minta loh. Saya menyampaikan kalau gaji saya tidak nutup kalau untuk beli tiket. Baik, boleh tidak semacam itu? Boleh, karena memang kita tidak mampu. Jangan sampai nanti kita datang ke sana tapi kita justru malah mendolimi diri sendiri. Harus ngutang tonggo misalnya, harus ngutang konco misalnya, nembung Pak Sutik ini saya mau safari dakwah, saya pinjem uang, kan saru. Saru mboten kira-kira. Saru nggih. Begitu pulang ternyata nyun ngapunten Pak Suting nggih, saya belum bisa bayar. Nanti nunggu gajian dan nyun sewu saya angsur 5 kali, kan saru. Baik. Bapak Ibu, itu terkait mengambil upah. Kalau saya secara pribadi itu cenderung pada pendapat pertama, tidak boleh pasang tarif kecuali yang menetapkan adalah pihak ketiga. Contohnya tadi misalnya yang menetapkan adalah yayasan, yang menetapkan adalah lembaga pendidikan, itu monggo. Tapi kalau secara pribadi sebaiknya tidak perlu untuk pasang tarif. Yang berikutnya, ya, suaranya cukup menggelegar. Cek 1, 2, 3. Baik. Yang berikutnya tentang semangat para salafus soleh dalam mengkhotamkan Al-Quran. Jadi semangat para salafus soleh dalam mengkhotamkan Al-Quran. Wa kana lis-salaf radhiyallahu anhum adatun mukhtalifatun fi qadri ma yakhtimuna fihi. Dan para salafus soleh memiliki kebiasaan yang berbeda-beda di dalam mengkhotamkan Al-Quran. Jadi para salafus soleh mereka berbeda-beda di dalam mengkhotamkan Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Dawud dari sebagian salafus soleh, annahum kanu yakhtimuna fi kulli syahrain. Mereka mengkhotamkan Al-Quran setiap 2 bulan, khotmah wahidah, sekali khotam. Kemudian juga sebagian yang lain fi kulli syahrin, setiap bulan khotam 1 kali. Jadi para salafus soleh ada yang mengkhotamkan Quran 2 bulan 1 kali, ada yang khotam Quran 1 bulan 1 kali. Kemudian Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian lagi fi kulli asyri layal, ada yang mengkhotamkan setiap 10 hari sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Jadi ada yang mengkhotamkan setiap 10 hari.
Sebagian lagi fi kulli saman, ada yang mengkhatamkan Quran setiap 8 hari. Jadi ada yang mengkhatamkan Al-Quran setiap 8 hari, masih sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Wa anil aktsarin, tetapi mayoritas fi kulli sab'i layal, mayoritas para salafus soleh mengkhatamkan Al-Quran 1 pekan 1 kali. Jadi mayoritas para salafus soleh itu mengkhatamkan Al-Quran 1 pekan 1 kali. Nah, kira-kira kita tergolong yang mayoritas atau tergolong yang bukan? Karena kalau yang pertama tadi 2 bulan 1 kali, ada yang 1 bulan 1 kali, ada yang setiap 10 malam khatam Quran, ada yang 8 malam khatam Quran, dan pada umumnya 1 pekan 1 kali khatam. Kita termasuk yang pada umumnya atau yang tidak umum di sini? Tidak umum. Berarti masuk yang 1 bulan 1 kali. Oh bukan. Berarti yang 2 bulan 1 kali. Baik. Dan sebagian lagi fi kulli sittin, sebagian lagi itu setiap 6 hari. Jadi sebagian lagi khatam Al-Quran setiap 6 hari. Dan ini sebagaimana yang disebutkan, yakni Al-Aswad ibn Yazid itu biasa mengkhatamkan 6 hari sekali. Nah, ini kebiasaan dari beliau. Demikian pula tadi ada yang mengkhatamkan 7 hari sekali, itu seperti Abdurrahman ibn Yazid. Kemudian para salafus soleh yang lain, Masruq ibn Asda. Kemudian di mereka ini ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti sahabat Utsman bin Affan, itu juga 7 hari sekali, seperti Abdullah ibn Mas'ud, dan juga seperti Tamim Ad-Dari. Ini mereka adalah orang-orang yang mengkhatamkan Al-Quran 7 hari 1 kali. Sahabat Utsman bin Affan, sahabat Abdullah ibn Mas'ud, kemudian juga ada siapa tadi? Abdurrahman ibn Yazid, kemudian ada Masruq ibn Asda. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Mereka membiasakan khatam Al-Quran 7 hari sekali. Dan demikian pula ada yang mengkhatamkan Al-Quran 8 hari sekali. Jadi ada yang mengkhatamkan Al-Quran 8 hari sekali. Kira-kira kita termasuk yang mana ini? Siapakah yang mengkhatamkan Quran 8 hari sekali? Mereka adalah para salafus soleh. Jadi mereka adalah para salafus soleh. Ada yang 8 hari, ada yang 7 hari. Ada pula yang mengkhatamkan Quran 5 hari sekali. Jadi ada yang mengkhatamkan Quran 5 hari sekali. Kemudian ada pula yang mengkhatamkan Al-Quran 3 hari satu kali khatam. Di antara mereka ada pula yang mengkhatamkan Quran 4 hari. Contohnya adalah Abu Darda. Sahabat Abu Darda itu biasa mengkhatamkan Al-Quran 4 hari sekali. Jadi sahabat Abu Darda itu biasa mengkhatamkan Al-Quran 4 hari sekali. Kita berapa hari sekali ya? Ya, berarti sehari berapa itu? Ya, sehari paling tidak 7 juz lebih, 7 atau 8 juz. Bisa khatam 4 hari sekali. Ini contoh dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasa mengkhatamkan Al-Quran. Ada pula yang mengkhatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Jadi ada yang mengkhatamkan Al-Quran berapa tadi?
3 hari sekali. Baik, dan ini adalah yang disarankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling cepat itu 3 hari sekali. Sebagaimana disebutkan dari Sa'ad ibn Mundir al-Ansori, bahwasanya dia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aqra'ul Quran, apakah aku membaca Al-Quran fi salas dalam 3 hari?" Nabi mengatakan, "Na'am, jika kamu mampu." Nah, lalu kemudian beliau pun membaca seperti itu sampai meninggal dunia. Jadi sampai meninggal dunia membiasakan membaca Al-Quran 3 hari sekali setelah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sehari berapa? 10 juz. Kalau setelah kita baca begini ternyata kita jauh banget amalnya dengan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan 10 juz, baru dapat 1 lembar itu mata sudah terasa berwet. Ngantuk sudah mulai terasa. Begitu sudah masuk 2 lembar itu sudah yer-yeran. Begitu 3 lembar, apa yang terjadi? Iya, sudah 3 lembar serasa mushaf mau ditutup, kemudian tidur. Jadi memang kadang kita dikalahkan oleh rasa kantuk. Sementara para salafus soleh ini bisa membaca Al-Quran dengan tertib, bisa khotam Quran setiap 3 hari. Dan salah satu rekomendasi Nabi ketika memberikan nasihat kepada sahabat Amr ibn al-As, jadi ada seorang sahabat namanya sahabat Amr ibn al-As, Abdullah ibn Amr ibn al-As, dia minta kepada Rasulullah untuk bisa membaca Al-Quran setiap malam. Dia minta izin kepada Nabi untuk khotam Al-Quran setiap hari. Kira-kira hari ini ada enggak ya yang minta khotam Quran setiap hari? Maka Rasul kemudian rekomendasikan kepada sahabat ini untuk khotam Quran 1 bulan 1 kali. Apa jawabannya? Ya Rasulullah, inni utiku min dzalik. Wahai Rasul, aku masih mampu lebih dari itu. Maka kemudian dikurangi lagi dan masih berkata lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, inni utiku min dzalik. Wahai Rasul, aku masih kuat lebih dari itu. Ketika disampaikan 10 hari, dia mengatakan, wahai Rasul, aku masih kuat lebih dari itu. Dikasih saran sampai 7 hari, wahai Rasul, aku masih kuat lebih dari itu. Dikasih saran 3 hari dan tidak boleh lebih dari 3 hari. Artinya 3 hari ini paling cepat, tidak boleh lebih cepat lagi. Itu yang disarankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Amr ibn al-As. Tetapi meskipun demikian, banyak para sahabat yang tetap bersemangat untuk mengkhotamkan Quran bahkan kurang dari 3 hari. Di sana ada sahabat Sa'id bin Jubair. Sahabat Sa'id bin Jubair itu beliau mengkhotamkan Quran setiap 2 hari. Jadi beliau mengkhotamkan Quran setiap 2 hari. Maka 2 hari khotam Quran. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana para salafus soleh dulu sangat bersemangat untuk mengkhotamkan Al-Quran. Maka apakah semangat itu nular ke kita atau tidak? Bagaimana bisa membaca Al-Quran khotam? Dan tentu ini sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dulu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai itu menjadi kebiasaan. Jadi sampai itu menjadi kebiasaan di dalam dirinya. Jadi contohnya adalah di sini ada salah seorang salafus soleh yang mengkhotamkan Quran itu terjadwal, sehingga dia melakukan khotam Quran itu malam Jumat dimulai, maka malam Kamisnya khotam.
Jadi setiap malam Jumat mulai, maka malam Kamis khotam. Setiap malam Jumat selalu memulai. Begitu malam Kamis khotam. Itu sampai menjadi kebiasaannya. Ini sifatnya adalah pribadi, tidak ngajak orang lain, tidak bersama-sama. Karena ini adalah ibadah membaca Al-Quran termasuk ibadah mutlak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau kemudian jenengan bikin grup, lalu kemudian digebyah-uyah, pokoknya ayo setar malam Jumat, selesai malam Kamis, itu nanti kewer-kewer. Tahu kewer-kewer? Ya, tidak semua orang punya kemampuan yang sama, maka tidak perlu seperti itu, karena kemampuannya berbeda-beda. Khawatirnya nanti kalau disuruh checklist lama-lama bohong, malu sama yang lain. Sudah belum? Sudah, padahal belum. Mungkin tidak seperti itu? Mungkin. Sehingga di sini ini adalah ibadah mutlak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Baik, itu sebagai contoh tadi. Bahkan kadang-kadang ada di antara mereka yang mencoba untuk mengkhatamkan Quran itu di dalam sholat mereka. Jadi di dalam sholat itu digunakan untuk mengkhatamkan Quran. Maka mereka mengkhatamkan Quran itu dilakukan di jam sholat dan di luar sholat, sehingga bacaannya bersambung. Tadi di luar sholat sampai juz ini, pas sholat lanjutannya juz ini, dan seterusnya. Baik, Bapak dan Saudara, ini adalah kebiasaan para salafus soleh dalam menghafal, dalam mengkhatamkan Al-Quran. Berikutnya di sini adalah fil muhafadzati alal qiraati fil laili, menjaga membaca Al-Quran di waktu malam. Jadi para salafus soleh, kita semua bisa melakukan ini, menjaga untuk membaca Al-Quran di waktu malam. Maka seyukyanya kita punya perhatian untuk membaca Al-Quran pada waktu malam, terutama di sholat malam. Terutama di sholat malam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Jadi ini menceritakan tentang orang-orang ahli kitab yang mereka adalah membaca kitab Allah di waktu malam dan mereka bersujud. Beriman kepada Allah dan hari akhir, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat, dan bersegera di dalam kebaikan. Wa ulaika minas solihin, dan mereka itu termasuk orang-orang soleh. Maka di antara indikator orang soleh itu adalah membaca ayat-ayat Al-Quran di malam hari. Di antara indikatornya adalah membaca ayat-ayat Al-Quran di malam hari. Memang harus diakui saat ini minat membaca Al-Quran itu dikalahkan oleh minat baca HP. Kalau baca HP itu kuat berjam-jam, tidak kenal tempat, tidak kenal waktu. Tapi kalau baca Quran, baru sebentar ada minat baca, begitu minat itu tumbuh, lalu membaca Al-Quran, mata cepat beruwet. Nah, itu godaan setan. Nah, itu godaan setan. Baik, kita lanjutkan. Jadi penting untuk kemudian dijaga untuk membaca Al-Quran di malam hari, yakni membacanya pada saat qiyamul lail. Syaraful mukmin qiyamul lail. Jadi orang mukmin yang istilahnya di sini orang mukmin yang mulia. Kemuliaan seorang mukmin itu adalah ketika dia qiyamul lail. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim An-Nakhai juga menyebutkan iqra'u minal lail, bacalah Al-Qur'an pada waktu malam. Jadi anjuran untuk membaca di waktu malam.
Demikian pula para salafus soleh yang lainnya juga mengajarkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Sebagaimana dalam As-Sahih juga disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, fil laili sa'atun yustajabu fiha du'a kulla lailatin. Dan di malam hari itu ada waktu yang mustajab di dalam berdoa setiap malam. Maka di waktu malam kita gunakan untuk membaca Al-Quran, digunakan untuk berdoa, digunakan untuk ibadah malam. Ini diantara adab bagi seorang pembelajar atau pelajar Al-Quran. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hujan deras nggih. Saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan pekan depan. Besok kita akan membahas fil amri bita'ahudil Quran. Jadi perintah untuk menjaga Al-Quran. Jadi perintah untuk menjaga hafalan Al-Quran, wa tahdzir, dan juga peringatan bagi orang yang lupa terhadap hafalan Al-Quran. Insya Allah itu kita baca di kesempatan yang akan datang. Cukup? Ada yang disampaikan? Alhamdulillah tidak ada. Berhubung tidak ada yang disampaikan, saya kembalikan kepada Bopo Pranoto Hadi Corok. Demikian, banyak salam, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturaken Pak nuwun dhateng panjenengan Bapak Ustaz Musman. Kita sampun paring maosan wonten ing dalem menika dengan materi babagan inggih menika mensikapi Al-Qur'an. Semoga menjadikan pemahaman bagi kita sekalian dan mensugesti Bapak Ibu sekalian dalam rangka di dalam membaca Al-Quran bisa cepat khotam gitu ya, karena sementara ini kita itu mempengatam ini dong poso dong poso itu mempeng rampung ya. Ya, terima kasih, semoga selalu mendapat limpahan pahala dari Allah yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan betul? Ini kalah suaranya kalah rudan.